Mas Anies sama Mas Ganjar tadi daftar ke KPU. Yang asik, Prof Mahfud MD ngambil baju produk 5 tahun yang lalu, yang waktu itu akan jadi bakal calon wakil presiden. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda sebuah kekuatan untuk mengarah ke Prof Mahfud MD menang, atau ya ini hanya sebuah cerita saja? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Prof Mahfud MD itu cerita yang tidak bisa kita lepaskan begitu saja di balik hiruk pikuk pendaftaran Mas Anies Baswedan sama pasangannya Caimin, begitu juga Mas Ganjar sama Prof Mahfud. Kalau pendaftaran biasa ya, beliau daftar Mas Anies pagi sama Caimin, kemudian siangnya adalah Mas Ganjar sama Prof Mahfud MD. Yang menarik itu adalah Prof Mahfud memakai baju yang sudah disiapkan 5 tahun yang lalu. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas apa arti itu semuanya. Pertama kita baca di bbc.com. Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud MD daftar capres cawapres ke KPU. Ini pertanda genderang kontestasi dimulai. Meskipun Pak Prabowo sampai hari ini belum menemukan pasangannya. Mas Gibran yang produk Mahkamah Konstitusi kelihatannya belum bisa meyakinkan akan bisa membawa kemenangan. Mas Erick Thohir yang sementara sudah mengurus berbagai surat. Selanjutnya kita lihat di Detik. Surya Paloh, Anies Baswedan adalah yang terbaik sebagai calon pemimpin negeri. Ini adalah yang disampaikan Bang Surya. Dan di Detik juga, cerita Mahfud ambil kemeja Pilpres 2019 di rumah ibunda demi bareng Ganjar. Disimpan di rumahnya, maksudnya di rumah ibunda. Kemudian di Liputan 6, Ganjar Pranowo usung Mahfud MD jadi cawapres, PKB yakin tak bisa ambil suara Jawa Timur. Oke, kita langsung fokus. Sebagaimana tema awal, baju Prof Mahfud MD. Cerita Mahfud ambil kemeja Pilpres 2019 di rumah ibunda demi bareng Ganjar. Apakah di rumahnya oleh ibundanya disolatin atau dijamu? Doain, ayo kita baca. Jakarta bakal cawapres Mahfud MD menceritakan soal kemeja putih yang digunakan saat mendaftar pasangan capres-cawapres ke KPU RI hari ini. Mahfud mengatakan kemeja itu sempat disiapkan untuk maju Pilpres 2019 mendampingi Jokowi, tapi batal. Ya, kita tahu suasana waktu itu. Hal itu disampaikan Mahfud usai mendaftar bersama Ganjar Pranowo ke KPU RI Menteng, Jakarta Pusat, Kamis. Mulanya Mahfud menyebut kemeja tersebut seharusnya dipakai 5 tahun yang lalu untuk mendaftar ke KPU mendampingi Jokowi. Baju yang saya pakai ini, baju putih ini, baju yang pada 5 tahun yang lalu saya siapkan untuk dipakai mendaftarkan ke KPU, tapi tidak jadi, ujar Mahfud. Mahfud kemudian menitipkan kemeja tersebut ke ibunya di Madura. Di bumi Sakira. Namun usai mendapat pemberitahuan jadi cawapresnya Ganjar, Mahfud kemudian mengambil kemeja itu pada Senin kemarin. Tancap gas, teringat memori 5 tahun yang lalu. Akhirnya baju ini saya titipkan ke ibu saya di Madura, dan ketika saya mendapat pesan yang kemungkinan besar saya akan dibawa pencapresan oleh koalisi PDIP, P3 dan Partai Hanura dan Perindo, tanggal 16 kemarin saya suan ke ibu untuk mengambil baju yang tidak jadi dipakai ke KPU 5 tahun lalu. Sekarang saya pakai ke KPU pada hari ini. Ya Allah, saya langsung ternyuh mendengar kalimat itu. Mahfud kemudian berkelakar jika tidak ada perubahan dari bentuk badannya sejak 5 tahun lalu.
Hal itu, kata Mahfud, terbukti dengan kemeja putihnya yang masih cukup. Masih muat dan badan saya sama dengan dulu. Wow, jadi 5 tahun jadi Menko Polhukam tidak berpengaruh terhadap melar atau mengecilnya tubuh. Lebih lanjut, Mahfud mengungkapkan nasihat dari ibunya. Dia mengatakan jika ibunya berpesan untuk selalu menjadi orang yang jujur dan lurus. Ya, beliau mendoakan saya harus mudah-mudahan berhasil dan tetaplah seperti yang selama ini menjadi anakku yang selalu lurus, jujur, dan berbakti kepada orang tua. Itu pesannya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah sebuah cerita dari Prof. Mahfud MD di sela-sela atau di balik pendaftaran Capres-Cawapres hari ini. Dan kalau kita melihat, memang pendaftaran hari ini adalah pendaftaran yang serba kejutan, karena Amin maksudnya Anies Baswedan, Amin itu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, itu memang sudah jauh sebelumnya diklirkan akan mendaftar pada hari pertama, yaitu pada pendaftaran pertama. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa pendaftaran ini bagi Prof. Mahfud MD adalah sesuatu yang, atau 5 tahun yang bukan tidak berhasil, tetapi yang dipending. Jadi kemenangan yang dipending. Apakah nanti pada saatnya, pada tanggal 14 Februari itu nanti apakah menang atau tidak, tetapi minimal bahwa pada hari ini Prof. Mahfud MD tanggal 19 Oktober itu sudah ada satu langkah dibanding dengan 5 tahun yang lalu yang awalnya mau menjadi bakal calon wakil presiden menjadi di-cancel ya, karena dinamika politik waktu itu sangat keras. Dan baju Prof. Mahfud MD yang sudah dijahitkan pada waktu itu tidak cukup hanya diukur oleh istana ya, tapi sudah dijahitkan selanjutnya menjadi berubah. Jadi sebuah harapan, keinginan, cita-cita hari ini bagi putra Madura itu terwujud. Sebenarnya bukan hanya putra Madura ya, karena memang beliau dilahir di Madura, tetapi selanjutnya berproses di Yogyakarta dan menjadi seorang profesor yang analisnya cukup diterima oleh banyak pihak dan ketatanegaraannya menjadi sesuatu. Hakim atau ketua Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah jawaban untuk dunia hukum dari seorang putra Madura tersebut. Kemudian yang kedua, yang hebat adalah disimpan di Madura. Ya, sebetulnya bukan Maduranya, tetapi karena Prof. Mahfud MD masih punya seorang ibu dan kemudian disimpan di Madura karena ibunya memang di Madura. Dan diambil tanggal 16 kemarin menjelang pendaftaran, sesudah mendapat informasi beliau akan menjadi bakal calon wakil presidennya Mas Ganjar. Kemudian dia bertekad, kalkulasinya supaya tidak salah, segera datang ke Madura untuk ambil baju tersebut. Karena nanti pada waktu itu memang kita belum tahu ya, apakah didaftarkan tanggal hari pertama pendaftaran atau tidak. Tapi selanjutnya spekulasi itu menguntungkan karena diambil tanggal 16, tanggal 9, tanggal 18 selanjutnya beliau dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden oleh PDIP dan koalisi, dan selanjutnya tanggal 19 pada siang hari didaftarkan menjadi bakal calon wakil presiden di KPU. Ini adalah sebuah strategi yang tepat untuk mengelola waktu sehingga tidak diambilkan oleh orang lain bajunya, diambil sendiri sesuatu. Kemudian yang ketiga, itu adalah simbolik ya, diserahkan kepada ibunya. Kalau menurut saya itu ada sebuah harapan bagaimana doa ibu yang bisa memberikan
tidak cukup motivasi ya, tapi betul-betul doa secara rohani. Kemudian harapannya adalah bagaimana mendoakan Mahfud MD itu bisa, kalau harapannya dari orang tua sih sebetulnya bagaimana tetap lurus, tetap berjuang sebagaimana sebelumnya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu cerita tentang Prof. Mahfud MD. Meskipun sebetulnya kalau mau tanggal 19 hari ini, tanggal 1 hari pertama pendaftaran di KPU ini adalah ya seluruh masyarakat Indonesia pasti sudah bersuka cita karena sudah ada 2 pasangan bakal calon presiden yang sudah daftar ke KPU. Yang paginya mulai subuh prosesnya ya, Gus Muhaimin, Anies Baswedan bersama Gus Muhaimin mendaftarkan ke KPU. Dan kalau ini memang sudah direncanakan sejak awal, hari pertama daftar, dan minta izin kepada seluruh warga DKI khususnya, mohon maaf kalau membuat kemacetan pada hari Kamis tanggal 19 hari ini. Adapun selanjutnya, sukacita selanjutnya masyarakat Indonesia adalah Mas Ganjar Pranowo bersama Prof. Mahfud MD juga daftar pada selisih sekian, mungkin 1-2 jam ya. Itu kemudian mendaftarkan, dan prosesnya juga sama-sama lancarnya. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD lancar juga, sama-sama lancarnya. Dalam bahasa KPU sudah lengkap apa yang menjadi persyaratannya, meskipun nanti ada sebuah proses administrasi yang harus dilakukan oleh KPU terkait dengan hal tersebut. Sukacita itu menjadikan kita optimis bahwa 14 Februari pemilu Pilpres khususnya akan dilaksanakan secara serius. Adapun terkait dengan misalkan ada salah satu kelompok ya Pak Prabowo gitu aja lah. Pak Prabowo sampai hari ini memang belum daftar ya, karena memang masih mencari siapa yang bisa mendampingi, apakah Erick Thohir atau Mas Gibran atau yang lain. Tetapi endingnya kelihatannya mengarah kedua itu. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pemilu sudah mendekati, kampanye sudah di hadapan mata. Yang penting bagaimana para calon presiden kita adalah orang-orang yang hebat ini dikelola sebaik mungkin. Cerita dari Mahfud MD tentang baju ada sebuah cerita yang menjadikan motivasi bagi kita bersama, bahwa impian itu tidak akan pernah patah ketika kita konsisten di dalamnya. Jadi Prof. Mahfud MD 5 tahun yang lalu sebetulnya sudah diharapkan menjadi bakal calon wakil presiden, tapi karena ada sesuatu selanjutnya dia di pending, dan pendingnya 5 tahun hari ini kemudian dihadirkan betul sebagai calon wakil presiden juga seperti 5 tahun yang lalu. Apakah hal ini berefek terhadap apakah nanti Prof. Mahfud MD akan menang atau tidak? Ya tentunya kita masih menunggu peta selanjutnya. Anies Baswedan Muhaimin juga tidak bisa diremehkan. Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak bisa diremehkan. Pak Prabowo juga nanti pasangannya kalau memang tepat itu juga tidak bisa diremehkan. Meskipun kalau kita ngomong survei itu selalu berubah pada setiap harinya, dan survei itu bisa-bisa yang menang di survei bisa menang sebenarnya atau bisa sebaliknya, tergantung pada proses bagaimana perjuangan yang sebenarnya. Impian itu tidak boleh kita kubur, cita-cita kita tidak boleh kubur, bahwa kegagalan itu bukan berarti gagal yang sebenarnya. Kegagalan itu mungkin sebuah cita-cita yang dipending saja. Maksudnya kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Semoga mungkin itu juga menginspirasi kalian. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.